Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada acara hari ini. Sebelumnya saya awali dengan pembukaan dulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Salam dan bahagia untuk Bapak, Ibu guru dan Ibu pengajar praktek serta Bapak dari Balai Guru Penggerak. Sebelumnya izinkan saya memandu kegiatan pendampingan individu pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 13 Daupuri yang sudah memberikan waktu dan ruang untuk melaksanakan kegiatan pendampingan individu kedua. Kepada saya selaku calon guru penggerak yang saya hormati Ibu Ursula Maria selaku pengajar praktek yang sudah selalu mendampingi saya selama proses kegiatan. Yang terhormat juga Bapak Triagung dari Balai Guru Penggerak yang sudah berkenan hadir memonitoring kegiatan pada siang hari ini walaupun cuaca cukup panas. Dan Bapak Guru, Bapak dan Ibu Guru yang sudah mau berkenan untuk kita diskusi bersama pada pendampingan individu pada siang hari ini. Baik, sebelum kita akan memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita tundukkan kepala sejenak agar apa yang kita akan diskusikan pada siang hari ini bisa mendapatkan hasil yang baik, bisa mendapatkan hasil bersama untuk tentunya memajukan sekolah kita SD Negeri 13 Daupuri. Untuk itu sesuai dengan agama dan kepercayaan, berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, Bapak Ibu Guru yang hebat yang sudah sangat mensupport saya, luar biasa sekali. Mungkin kita akan lanjutkan acara siang hari ini. Selanjutnya saya mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk bisa menyampaikan pesan atau sepatah dua kata-kata untuk kegiatan pendampingan individu kedua. Untuk itu pada Bapak Kepala Sekolah dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Antun atas waktunya. Yang saya hormati Ibu Maria selaku pengajar praktik dari calon guru penggerak dari SD 13 Daupuri, Bapak Andi. Yang saya hormati tim dari BIP yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru yang telah memberikan waktunya, kesempatannya untuk mendukung kegiatan dari salah satu guru kita, Pak Andi. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama-tama yang mengucapkan selamat datang Ibu, Bapak dan Bapak di SD Negeri 13 Daupuri. Yang sejatinya ini bukan SD Negeri 13 Daupuri, tapi ini adalah SD Negeri 2 Daupuri. Nah, karena kami masih dalam proses pembangunan. Mungkin Ibu sudah pernah ke sana melihat bagaimana di sana masih proses pembangunannya, sehingga mohon maaf kami belum bisa memfasilitasi tempat Ibu di sana, sehingga kami meminjam tempat selama kegiatan sampai bulan Desember itu kita berada di SD Negeri 2 Daupuri. Itu kami sekali lagi mohon maaf atas fasilitas yang belum bisa kami berikan. Yang selanjutnya tentunya harapan kami dari calon guru penggerak di sekolah kami sendiri yang nantinya kami inginkan adalah bisa memberikan kontribusi yang terbaik
dengan berbagi praktek baik kepada guru-guru kami di SD 1320. Yang tentunya pasti dari bimbingan dari Ibu Maria sendiri. Nah, apapun nanti yang didapat dari pelatihan guru penggerak ini selama kurang lebih 6 bulan kalau tidak salah, nah ini agar dikontribusikan ke guru-guru kami sehingga berguna nanti kedepannya bagi kemajuan SD Negeri 1320. Seperti slogan yang dipampang di program guru penggerak adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Seperti itu. Nah, tergerak di dalam artikan untuk melakukan suatu perubahan. Nah, bergerak tidak pasif, aktif terus mengejar perubahan-perubahan yang kita inginkan. Yang lagi satu adalah menggerakkan, menggerakkan komunitas yang berada di sekolah kita sendiri khususnya. Nah, itu yang mungkin yang bisa sampaikan pada hari ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan apa yang kita inginkan tercapai dengan lancar dan baik. Untuk waktu bila yang menggarap kegiatan dia sedang berdoa Santi Om Santi 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 Om. Untuk waktu yang kembalikan ke Pak. Baik, terima kasih Pak Putu selaku Kepala Sekolah sudah menyampaikan pesan dan sepatah dua kata-kata untuk mengawali kegiatan pendampingan individu ini. Selanjutnya supaya tidak berlama dan tidak banyak menyita waktu, untuk selanjutnya kepada Ibu Maria untuk bisa menyampaikan beberapa kata untuk membuka acara pendampingan individu. Untuk waktu saya persilakan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, kepada Pak Kepala, kepada Bapak Triagung dari BGP, selamat siang. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena Bapak Ibu berkenan hadir di sini, juga ikut membantu Pak Andi dalam proses menjadi guru penggerak. Bapak Ibu, proses yang dijalani Pak Andi ini lumayan berat ya, tetapi nanti kalau sudah berhasil itu pasti akan kelihatan kualitas sekolah di Indonesia ini pasti akan berubah, karena dari baru 1 kali pendampingan individu pertama saya sudah melihat Pak, saya sudah melihat apa yang Pak Andi lakukan ini sangat baik. Jadi saya juga berharap untuk kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, untuk sebelum Pak Andi nanti menyampaikan presentasinya, saya akan sedikit memberikan gambaran untuk pendampingan individu 2 ini. Jadi tujuan dari pendampingan ini adalah membantu calon guru penggerak, dalam hal ini Pak Andi, supaya mampu mengembangkan diri sendiri dan juga guru lain dengan melakukan refleksi, berbagi, dan kolaborasi. Dan itu sudah saya lihat di sini dari kegiatan yang Pak Andi lakukan. Memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik, tentu saja kode etik guru ya Bapak Ibu. Lalu merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan orang tua. Jadi orang tua itu memang harus bekerja sama dengan kita guru-guru di sekolah. Jadi tidak seperti ada beberapa orang tua di sekolah saya yang merasa menyekolahkan anak itu seperti bawa cucian ke laundry, pulang-pulang cuciannya sudah rapi dan wangi. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang perlu kita tekankan pada orang tua. Lanjut Pak. Nah, untuk pembelajaran daring, jadi kalau daring itu pembelajaran dipandu oleh fasilitator kami, Pak Dewa Made Yuda Andika. Pak Dewa itu guru fisika di SMA 4. Tema pendampingan kita kali ini adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Lanjut Pak. Fokus pendampingannya adalah diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar, lalu refleksi perubahan diri setelah Pak Andi mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang ketiga itu melihat
adalah mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasi oleh pengajar praktek. Tujuan pertemuan ini ya, tadi ya Bapak Ibu ya, kita akan berdiskusi, mendiskusikan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Seperti apa sih sebenarnya yang kita inginkan murid-murid itu di masa yang akan datang. Susunan acaranya seperti itu, pengantar kedua sudah saya sampaikan, lalu merumuskan kalimat tumpang dan sebagainya itu nanti bisa diatur sendiri oleh Pak Andi. Yang terakhir, nah Bapak Ibu, catatan yang penting adalah diskusi ini adalah proses belajar Pak Andi merefleksikan perannya sebagai guru penggerak untuk bisa memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun kegiatan ini adalah bagian dari proses belajar, tapi proses diskusi ini bisa diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah saat ini. Lanjut Pak Andi. Nah, yang terakhir itu Bapak Ibu, sekian dan terima kasih. Jadi saya sekarang sampaikan kepada Pak Andi untuk melanjutkan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, kepada Pak Triagung, dan Bapak Ibu semua yang siang hari ini berkenan berkumpul di sini untuk membantu Pak Andi. Sekarang saya serahkan kembali ke Pak Andi. Baik, terima kasih Ibu Maria sudah mengawali kegiatan hari ini. Sebelum saya lanjut akhirnya masuk ke penyampaian dan pemaparan saya terkait kegiatan hari ini, mungkin Bapak Ibu sambil kita nanti akan berdiskusi, kita akan lebih berdiskusi Bapak Ibu nih. Dalam arti saya juga masih perlu banyak belajar, mungkin banyak perlu masukan pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Kita akan sharing bersama di sini, namun sambil berjalan prosesnya ini mungkin Bapak Ibu bisa sambil menikmati sedikit kudapan yang sudah ya disiapkan kurang lebihnya. Ya itu Bapak Ibu maksudnya jangan tegang. Ya. Karena kalau Bapak Ibu tegang, saya juga ikut tegang. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Salam dan bahagia selalu saya ucapkan terus-menerus, karena kita harus bahagia sebagai seorang pendidik. Walaupun kita sadari bersama banyak sekali pikiran-pikiran lain yang mengganggu pikiran kita, tapi bagaimana cara kita untuk tampil di depan, bagi depan peserta didik kita untuk selalu tersenyum, bahagia, ya. Maka dari itu salam yang selalu diberikan oleh guru penggerak adalah salam dan bahagia. Baik, mohon izin perkenalkan, mungkin kalau Bapak dengan teman tiang Bapak Ibu guru sudah kenal tiang yang keterangan diri juga. Perkenalkan, nama saya Dr. Adi Surya Prayoga. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kota Denpasar yang saat ini sudah berjalan baru hampir 2 bulan kemarin ini, yang masih panjang sekali, dan ternyata mulai mendekati 2 bulan ini sudah terlihat trendnya. Kenapa? Karena modul 1, 2, 3 masih bisa kita bernapas untuk mengikuti proses. Di modul 4 ternyata cukup padat, tapi kepadatan pembelajaran di modul 4 ini ternyata topik yang diangkat sangat menarik, sehingga di balik padatnya itu membuat suatu rasa penasaran yang cukup tinggi untuk menggali dari topik di 1 ke 4. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan sampai modul terakhir nanti di 6 bulan, sampai berakhir di 6 bulan pendidikan ini.
Sebelumnya saya mengawali kenapa saya menggunakan template berwarna hijau, karena hijau itu adalah suasana alam. Kalau saya pribadi memang senang berkegiatan di alam, memang itu yang bisa membuat otak kita yang benar-benar pusing, penat, beban, akhirnya bisa lepas jika kita yang di alam. Karena ini pada di ruangan saya bawa warna hijau ini untuk kita bisa kiranya berdiskusi dengan nyaman, dengan sejuk, walaupun kondisi cukup panas, tapi kadang warna itu sangat mempengaruhi. Oke. Dan beberapa kegiatan yang sudah sempat saya laksanakan bersama peserta didik, karena di modul 1.1 dan 1.2 lebih mengarah pada bagaimana proses pembelajaran di guru penggerak ini dengan peserta didik, maka hasil-hasil yang sudah pernah saya langsungkan dengan peserta didik ini bisa menjadi ya pembuka awal lah untuk kegiatan ini. Baik, di sini dalam pendidikan guru penggerak ini saya didampingi oleh pengajar praktek dan fasilitator yang sangat luar biasa, ya Ibu Maria, selalu mendampingi, selalu mengingatkan atas keteledoran yang mungkin saya sering terlupakan dan lain-lain. Sangat-sangat membantu sekali. Terima kasih Bu Maria. Begitu juga dengan fasilitator yang kebetulan tadi Bu Maria sudah mengenalkan, itu Pak Dewa Yuda Dika. Beliau adalah wakil kurikulum sekaligus guru fisika di SMA Negeri 4 Denpasar. Beliau sangat-sangat memfasilitasi kami selaku calon guru penggerak dalam proses pendidikan ini. Dan tentunya juga para instruktur yang selalu memberikan elaborasi di setiap akhir modulnya. Nah, yang diminta untuk menyampaikan puisi sebenarnya grogi kalau disuruh berpuisi, apalagi puisinya cukup panjang ternyata. Tapi mau tidak mau saya akan mencoba mengekspresikan diri membaca sebuah puisi dari karangan Insinyur Soekarno. Mohon jangan ditertawakan. Baik. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Liep, aku mendengar lautan Hindia bergelola membanting di pantai Liep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning dan menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar Pakur Palaran, bukan lagi Pakur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio tersebut, namun aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, tapi aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku
tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, tapi aku melihat Indonesia. Terima kasih. Aduh, mendadak logis. Ya, demikian mungkin satu puisi karangan Insinyur Soekarno, Aku Melihat Indonesia. Ternyata jika kita cermati lirik atau kalimat demi kalimat di puisi ini, sebenarnya hanya berputar di sana dan selalu menyimpulkan itu adalah Indonesia. Kenapa Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu juga sudah bisa menyimpulkan dari sebuah pantai, gunung-gunung, tradisi-tradisi. Ternyata Indonesia kita kaya akan budaya, kaya akan adat istiadat. Dan ini merupakan bukan sebuah perbedaan yang bagaimana, tapi inilah kekuatan yang ada dari negara kita Indonesia. Itu yang bisa saya dapatkan dari pembelajaran khususnya di modul 1.3 ini. Jadi kita tidak harus melihat dari kekurangan ataupun lubang-lubang yang ada di suatu komunitas atau lubang-lubang ada di suatu tempat, tapi lihatlah potensi-potensi kecil yang menjadi sebuah aset kita. Itu yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Semua adat, budaya, perbedaan yang ada di Indonesia itulah aset negara yang cukup luar biasa, cukup besar, dan bisa mempertahankan Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya refleksikan dari puisi ini. Nanti mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada kekeliruan dari saya, nanti bisa kita sharingkan bersama nih. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelum saya lanjut melantur nantinya supaya nanti durasi waktu juga mencukupi. Jadi kegiatan kita hari ini itu ada beberapa poin. Yang pertama dan kesepakatan peserta, nanti kita akan samakan persepsi tentang kesepakatan kita untuk pertemuan hari ini, diskusi kita hari ini. Nanti juga mungkin saya akan melakukan sedikit ice breaking yang untuk merilekskan Bapak Ibu sebelum kita akan masuk ke pemaparan materi dan diskusi bersama di kegiatan ini. Dan nanti setelah diskusi kita akan tutup dan merefleksi bersama. Baik, ini bukan sebuah ketentuan, tapi hanya usulan. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian kita akan bersama sepakati terkait kegiatan diskusi kita hari ini, apa saja yang bisa kita sepakati terkait ketepatan waktu. Mungkin tadi kita mundur sedikit karena mempersiapkan perlengkapan, mohon maaf sebelumnya. Namun kita sudah berusaha untuk tidak jauh dan bisa memulai mendekati waktu. Terus selanjutnya mungkin saya mengusulkan jika ada hal yang ingin ditanyakan disampaikan atau dalam diskusi nanti mungkin dengan mengangkat tangan dan menyebut nama, apakah bisa disetujui. Bisa, mungkin ada lagi yang lain karena itu hanya usulan awal. Saya berharap si usulan ini dari Bapak Ibu karena dari oleh untuk kita bersama. Jadi bukan saya memberikan kesepakatan, tapi kita kesepakatan bersama menjadi suatu keyakinan kita untuk mensukseskan menyelesaikan diskusi kita pada siang hari ini. Oke Bapak Ibu, ada tambahan? Lanjut. Bu, mungkin ada kayaknya ada muncul tapi belum keluar gitu. Baru muncul keluar bang ucup gitu. Mungkin waktu itu mungkin biasanya. Iya. Kita akan usahakan selesai tepat waktu. Terima kasih. Ada lagi Pak Utu? Terima kasih. Bagaimana? Berarti hari tepat waktu kita mengikuti kegiatan sesuai dengan rule-nya dan
Jika ada yang ingin disampaikan dengan angkat tangan sebut nama. Bisa setuju. Lagi satu mungkin bisa saya tambahkan dalam diskusi ini, dimohon mungkin bisa oleh Bapak Ibu kita akan interaksi dua arah. Baik, kalau bisa kita lanjutkan. Nah, saudara, saya bingung memikirkan ice breaking yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian, karena saya biasa memberikan ice breaking dengan anak-anak. Takutnya jika itu saya lempar kepada Bapak Ibu, takutnya tanda kutip ada trik gitu. Makanya apa ya, akhirnya mungkin suatu ice breaking yang tidak begitu menguras suara, menguras energi gerakan Bapak Ibu, mungkin agak canggung atau gimana. Saya punya sebuah kertas gambar, Bapak Ibu, masih kosong di kotak yang kedua. Di sini hanya berisi, tapi gambarkan siswa yang diharapkan. Ya, saya yakini Bapak Ibu lebih seni daripada saya untuk menggoreskan suatu gambar. Saya minta Bapak Ibu untuk menggambar suatu harapan siswa yang Bapak Ibu inginkan, tapi bukan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar. Tapi tantangannya adalah tidak satu orang satu Bapak Ibu. Namun saya akan beri waktu 10 detik setiap orang untuk gambar. Misalnya nih, kita mulai dari kehormatan pada Bapak Kepala Sekolah misalnya. Masih menggambar kepala, habis 10 detik bergeser, nanti rekan yang lain maju, Bapak Ibu yang lain maju melanjutkan gambar itu. Apakah konsep yang ingin digambar oleh Pak Putu, Bu Mansri, Pak Nyoman Suhadi atau yang lain, apakah sama atau ternyata keinginannya berbeda, tapi ternyata menjadi suatu gambar untuk yang memiliki tujuan yang sama. Ya, kalau pendek mungkin 10 detik ya, 15 detik deh. Ya, kalau dikasihnya 30 detik utuh jadi badan sama kepala udah jadi nanti. Jadi yang lain agak bingung. Jadi Bapak Ibu tuangkan dalam bentuk goresan gambar, meneruskan goresan gambar yang harapannya adalah menggambarkan siswa yang Bapak Ibu harapkan, Bapak Ibu harapkan untuk siswa-siswa kita terutama ini. Di mana ya? Di sini saja ya nanti. Jadi setelah Pak Putu disambung Bu Mansri, disambung Pak Nyoman Suhadi sama Bu Chandra. Kalau memang belum selesai, kita putar lagi sekali sehingga menjadi gambar yang utuh. Oke, siapa Pak Ibu ini? Cuma berbekal pulpen saja. Kalau Pak Ibu mau menggunakan warna yang berbeda, dipersilakan. Karena kreativitas itu tidak boleh dibatasi. Kreativitas itu adalah suatu aset dari masing-masing individu. Yang taruh di sini. Siap Pak Putu? Siapkan timer dulu. Baik. Kita mulai dari 3, 2, 1, silakan Pak Putu. 15 detik. Tuh kan perpanjangan 15. Saya batasi deh 10. Selesai Pak Putu. Kalau ada panjang 15 ini. Mulai. Selesai teman. Yang mulai hitung setelah mulai menggoreskan ya. Terima kasih Pak Nyoman. Lanjut Ibu Made. Ya, disambung. Wah, ini mau hebat nih, mengefisienkan waktu. Terima kasih Bu Tiari. Lanjut Bu Chandra. Kita putar satu putaran lagi.
Terima kasih Bu Chandra. Cukup. Silakan Pak Putu. Lagi satu putaran. Terima kasih Pak Putu. Lanjut Ibu Nyoman. Terima kasih Bu Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman. Ini Ibu Mati Yuli mencirikan sekali bulan matahari dan bintang. Iya. Ya efisien lagi. Terima kasih Bu Mati dan Bu Dari. Terima kasih. Terakhir ditutup. Bu Chandra silakan finishing. Terima kasih Bu Chandra. Ya sudah pur 6 detik untuk melengkapi 3,5 menit menuangkan ide dalam bentuk goresan. Saya lihat dulu. Luar biasa. Sepertinya sudah mulai saya bisa pahami. Nah, ini adalah goresan tangan Bapak Ibu. Dalam hal ini sebenarnya tidak dipikirkan secara bersama, tidak disepakati secara bersama, tapi sepertinya sudah terlihat memiliki tujuan yang sama ya. Saya minta mungkin perwakilan Bapak Ibu untuk bisa coba bantu saya mendeskripsikan gambar yang sudah Bapak Ibu goreskan secara bersama tadi. Ini, tapi jangan per item yang digambar Bu. Ini kan jadi satu keutuhan. Ya, siapa Bapak Ibu mewakili? Jangan nanti tidak saya tidak enak untuk menunjuk. Baik Pak Putu, terima kasih Pak Putu. Baik, terima kasih. Nah, sebenarnya dari awal sebenarnya yang memikir di awal ini yang paling susah. Apa sih yang kita akan keluarkan sehingga teman-teman yang lain bisa mengikuti atau bahkan apa yang kita harapkan belum tentu sama. Ya. Baik, dari sini dia menggambar sebenarnya adalah ada tangganya. Nah, kenapa ada tangga? Sedangkan di atas itu adalah orang yang memakai toga. Nah, dia artikan bahwa untuk menuju puncak, untuk mencapai kesuksesan itu adalah perlu langkah-langkah atau rintangan hambatan yang perlu kita hadapi satu langkah demi satu langkah sehingga anak itu berhasil. Itu yang kita inginkan dari siswa kita. Nah, suksesnya itu tidak hanya satu hal, tapi beragam. Karena setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda, baik minat, bakatnya pun berbeda. Nah, sehingga yang pakai tangga, sedangkan ini temannya menyambung dengan mungkin ada manusianya di bawahnya. Nah, mungkin ini kemampuannya berbeda. Nah, dengan yang di paling atas. Baik, intinya kami harapkan siswa kami yang di SD 13 Dahopuri meraih kesuksesan masing-masing sesuai minat, bakat, dan kemampuannya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Pak Putu. Dan minta lagi tepuk tangan untuk Pak Putu. Makanya kenapa dia minta Pak Putu yang pertama menggoreskan. Karena saya yakini Pak Putu mampu memberikan jalan pertama untuk teman-teman sekalian untuk melanjutkan gambaran ini, dan saya sangat dari awal saya kagum dengan Pak Putu sehingga
Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi Pak Butuh ya. Tadi betul sekali, kalau saya tangkap juga sepemikiran Pak Butuh. Mungkin teman-teman ada yang punya pemikiran berbeda ya Pak Butuh dari gambar ini. Sama nih. Jadi banyak jenis ada tangga untuk mencapai suatu kesuksesan itu memang tidak bisa jalannya datar. Pasti harus menuju ke puncak, dan itu banyak sekali rintangan yang dihadapi. Dari rintangan-rintangan itu ingatlah, walaupun rintangannya contoh di tangga pertama buku, mungkin kita bisa ibaratkan di jenjang pertama itu anak itu untuk bisa belajar membaca dan menulis. Mulai naik lagi ada kali bagi tambah kurang. Tapi apakah semua anak kita mampu? Tentunya tidak. Tapi apakah kita harus memaksakan? Tidak. Tapi pasti ada jalan untuk bisa mengantarkan mereka menuju ke puncak sampai bisa menggunakan toga itu sendiri. Ya. Dan semua terlihat tersenyum ya, bahagia. Terima kasih, tidak ada yang membuat ekspresi cemberut atau yang lain. Artinya Bapak Ibu saya langsung sudah bahagia di sini melaksanakan kegiatan ini secara bersama-sama. Baik Bapak Ibu yang simpan sebagai kenang-kenangan, yang lanjutkan. Nah, tujuan kita pertemuan kita hari ini, diskusi kita, yang harapkan dari diskusi kita di sini kita bersama dapat merumuskan visi dan cita-cita siswa kita, murid di masa yang akan datang, dan juga melalui diskusi ini kita dapat menilai kesesuaian visi yang sudah kita miliki, yang sudah kita jalankan dengan visi cita-cita yang dirumuskan bersama nantinya. Nah, sebelum kita masuk untuk membahas visi sekolah dan apa yang dicita-citakan oleh siswa murid-murid kita, kita cita-citakan untuk murid kita dan murid cita-citakan untuk dirinya, mungkin saya menyinggung sedikit terkait Kiai Dewantara itu sendiri. Ya, tujuan pembelajaran berdasarkan pendapat dari Kiai Dewantara. Kiai Dewantara itu menyampaikan bahwa menuntut kita itu harus menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya apa? Anak-anak kita ini sudah, kita sebagai pendidik harus mampu menuntut mereka sesuai dengan kodratnya mereka. Kodrat mereka, anak-anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman, yang mana kita sebagai pendidik harus mampu masuk ke dunianya mereka. Ya. Kalau bisa kita saya ibaratkan dalam bentuk ilustrasi gambar. Ada berbagai macam, ada berbagai jenis hewan yang sedang berkumpul. Kita ibaratkan hewan-hewan tersebut adalah peserta didik, dan yang berada di depan itu adalah seorang guru. Jika seorang guru meminta menyampaikan suatu hal seperti ini, biar adil, jadi kita semua akan mengikuti ujian yang sama ya, silakan panjat pohon itu. Menurut Bapak Ibu, siapa yang akan unggul dalam hal ini? Siapa? Monyet, bukan saya monyetnya ya. Ya, tentunya monyet. Artinya apa? Jika seorang guru menyampaikan pendapat seperti itu atau menyampaikan penyampaian seperti itu kepada hewan-hewan yang lain, itu kan menjadi tantangan. Seorang gajah apakah bisa memanjat pohon yang tinggi walaupun dia memiliki kekuatan yang cukup besar? Tentunya tidak. Maka dari itulah kita sebagai pendidik harus bisa menuntut peserta didik kita sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa istilahnya, potensinya ya. Nah, kalau bisa yang ambil potongan kalimat, seorang anak yang memiliki bakat seni misalnya, tentunya akan sulit jika kita paksa untuk mereka belajar teknologi. Walaupun kita ketahui bersama teknologi itu hampir semua anak-anak kita menguasai. Terus anak-anak juga tidak akan bahagia jika kita paksa menguasai bidang tertentu yang bukan kodrat alamnya. Ya. Contoh yang paling
mungkin banyak tidak disukai oleh anak-anak kita adalah pembelajaran matematika. Bagaimana cara kita untuk mampu menyampaikan pembelajaran tersebut tapi tidak sampai memaksakan anak didik kita terhadap pembelajaran tersebut. Yang guru perlu lakukan adalah memberikan kesempatan mereka untuk merdeka belajar, mengasah potensi yang ada pada anak dan mengembangkan sehingga potensi dasar tersebut dapat bermanfaat untuk kehidupan pribadi sosialnya sesuai dengan tuntutan zaman, yaitu kodrat zamannya. Ya. Satu kutipan atau kutipan dari Ki Dewantara. Kalau dulu kita mengenal anak-anak itu adalah selembar kertas putih yang masih kosong, yang perlu kita tuntun, yang perlu kita gores sebuah gambar, sebuah tulisan untuk bisa mengarahkan mereka ke hal yang lebih baik. Namun Ki Dewantara menyatakan yang berbeda. Anak itu sudah membawa kertas dengan ruangnya masing-masing. Sekarang tugas guru apa? Bagaimana cara guru untuk bisa menebalkan ruang-ruang garis itu untuk menjadi suatu garis yang tegas. Dalam hal ini, siswa sudah membawa potensinya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah bagaimana mampu menguatkan potensi mereka agar mereka bisa memiliki suatu prestasi ataupun mengembangkan potensinya lebih dalam lagi. Ini peserta didik memiliki kertas yang sama-sama yang sudah berisi coretan, dan kita yang sebagai guru yang menebalkan, menegaskan coretan tersebut agar lebih bermakna. Ki Dewantara juga mengibaratkan pendidikan itu sebagai menyemai benih. Kenapa? Kita sebagai seorang guru itu bisa diibaratkan sebagai seorang petani, dan anak itu diibaratkan sebagai benih yang akan kita tabur. Sedangkan sekolah kita ibaratkan sebagai lingkungan alam tempat benih itu bisa tumbuh. Bagaimana benih itu bisa tumbuh? Tentunya petani akan menyiapkan lahan yang cocok, yang subur, sehingga benih itu dapat tumbuh dengan baik. Sama halnya kita sebagai guru, bagaimana kita menyiapkan lingkungan sekolah yang nyaman agar peserta didik kita nyaman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan mampu mengasah potensi mereka. Sehingga pendidikan kita diibaratkan sebagai menyemai benih. Nah, ini mungkin tidak menjadi asing bagi Bapak Ibu sekalian ya. Sebuah slogan dari Ki Dewantara, Ingarso, Suntoyodo, Imradio, Mangunkarso, Teguri, Handayani, di mana tugas guru itu adalah menghamba kepada peserta didiknya, bagaimana kita mampu masuk ke dunianya mereka. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya juga sebenarnya mendapatkan tambahan wawasan ilmu terkait komunitas praktisi dan memang diminta untuk membuat sebuah komunitas praktisi, tapi masih tadi sudah sampaikan sama Ibu Maria, masih proses dan masih baru tahap awal sekali, belum sampai tumbuh. Nah, komunitas praktisi itu apa? Komunitas praktisi itu merupakan sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin. Artinya apa? Kemarin mungkin saya sudah memancing suatu kegiatan yang usul rumah waktu itu perkara disetujui untuk melakukan pentas literasi. Mungkin itu hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan, dari mulai penyeleksian di masing-masing kelas, jenjang kelas, dengan menggali dari Bapak Ibu wali kelas kira-kira literasi apa yang bisa diberikan di jenjang kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6, yang akhirnya itu yang kita laksanakan. Artinya tidak dari jenjang kelas 1 sampai kelas 6 jenis literasinya sama, tapi kita melihat kemampuan dan keadaan peserta didik kita yang mana bisa dilakukan di setiap jenjang. Di sana saya berusaha menggali dalam arti membuat Bapak Ibu merasa nyaman dulu, terus mengadakan konsentrasi dengan harapan mohon nantinya dibantu. Saya akan mencoba untuk dan Bapak Ibu sekalian membangun komunitas praktisi literasi dulu. Hal yang paling sederhana.
saya tidak mau mencoba dulu yang lain-lain yang nantinya tidak akan ternyata tidak berdampak atau susah untuk bisa direalisasikan. Tapi kalau kita ketahui bersama, kita mulailah dari hal yang kecil. Literasi ini sebenarnya sudah ada dari dulu kan, bahkan di setiap pembelajaran sebenarnya 15 menit di awal kita akan selalu mengadakan literasi kepada peserta kita. Namun kita kembangkan itu, saya ingin mengembangkan itu. Kalau memang Bapak Ibu, teman-teman guru dan Bapak kepala sekolah menyetujui, kita akan bangun komunitas praktisi literasi dengan menggandeng anak-anak kita yang kemarin setelah tidak langsung sudah kita tempatkan sebagai duta literasi kelasnya masing-masing untuk membawa dampak positif untuk teman-temannya di kelas, ya. Ataupun untuk yang kelas tinggi mampu berdampak pada adik kelasnya. Kita coba bentuk komunitas itu. Setelah itu kita coba buatkan program-program, mungkin setiap bulannya satu program yang tentunya bukan sebatas literasi, tapi dari literasi ini bisa meningkatkan prestasi belajar peserta didik kita. Literasi itu kan tidak hanya membaca buku cerita Bapak Ibu mungkin ya, tapi presentasi pun merupakan salah satu dari literasi, kemampuan mereka menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Nah, mungkin satu program yang baru terpikirkan dari saya, mudah-mudahan bisa dan bisa dibantu oleh teman-teman sekalian, adalah setiap bulan kita mungkin bisa canangkan satu lomba literasi dalam bentuk penyampaian materi yang mereka dapatkan. Contoh mungkin untuk kelas tinggi, ini mungkin contoh karena saya mungkin mau kelas tinggi, kebayangnya ke sana, mungkin nanti Bapak Ibu yang ada di kelas sana pasti tentunya akan terpikir ide-ide yang bisa dilakukan. Itu contoh kelas tinggi, lomba presentasi. Jadi mereka mempresentasikan salah satu materi yang pernah mereka dapatkan di depan teman-temannya, tidak hanya teman sekelas tapi warga sekolah, sehingga meningkatkan kepercayaan diri mereka, meningkatkan rasa ingin belajar mereka, karena mereka akan tampil tidak hanya di depan teman-temannya tapi di depan seluruh warga sekolah. Mungkin itu baru menjadi sebuah angan-angan yang mana angan-angan itu bisa realisasi jika disupport oleh Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin terkait komunitas praktisi. Terus ada 5 tujuan dari komunitas praktisi itu sendiri, yang mana mampu mengedukasi anggotanya, terus memberikan dukungan kepada anggota, mendampingi anggota, mendorong anggota dan mengintegrasikan pembelajaran dari komunitas tersebut. Nah, tadi pembuka lah, anggap itu saya. Kita akan masuk ke sesi diskusi sekarang Bapak Ibu. Kita akan lebih membahas mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Oke, sebelumnya kalau kita sering berbicara visi misi, mungkin Bapak Ibu bisa bantu saya menyampaikan suatu pendapatnya. Menurut Bapak Ibu, visi itu apa sih? Yang terpikirkan sekilas dari pemikiran Bapak Ibu terkait apa sih itu visi? Visi. Gimana Bu Iman? Silahkan, saya agak gini telinga saya. Visi. Ya. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama. Mungkin menurut yang visi itu seperti cita-cita yang dicapai. Tadi saya dengar cerita-cerita tuh minimal, makanya saya tidak coba dibilang biar nggak salah menangkap gitu cita-cita yang diinginkan ya. Oke, terima kasih Bu Mansri, mungkin Bapak Ibu yang lain, atau Bu Mati, mungkin Pak Nyoman Suwadi, mungkin kayaknya Bapaknya sudah banyak pengalaman, sebenarnya saya harus banyak belajar. Kalau visi, kalau menurut yang sendiri itu merupakan suatu pernyataan yang akan digunakan untuk mengkomunikasikan sebagai tujuan daripada suatu organisasi. Iya, terima kasih Pak Iwan. Suatu pernyataan yang digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan yang diinginkan
untuk suatu organisasi, yaitu tentunya kita di sini adalah sekolah kita. Mungkin ada yang lain, Bu Madi ada? Bu Madi ya, Madi bersatu gitu. Atau Bu Chandra ada? Atau sama? Gitu. Terima kasih Bu Madi. Ini sebuah target yang ingin dicapai, yang berdampak positif bagi suatu organisasi. Sebenarnya yang disampaikan Bu Nyoma, Pak Manswandi dan Bu Madi Yuli itu kalau kita bisa kolerasinya itu sama ya, menjadi satu pemikiran yang mana visi itu merupakan, jika kita kutip nih berdasarkan pendapatnya Wibisono, visi itu merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Jadi seperti tadi yang sudah Bapak Ibu sampaikan, jadi benar sekali, saya sepaham dengan Bapak Ibu, dapat saya rangkum mungkin sepaham. Visi adalah representasi visual yang bisa kita visualkan untuk masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita semua dalam hal ini organisasi sekolah untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkan tujuan kita bersama, yaitu tujuan yang ke arah yang positif tentunya Bapak Ibu. Nah, kita ketahui bersama pas di sekolah sudah memiliki visi. Tentu setiap sekolah juga pasti memiliki visi. Namun kemarin di penugasan kemarin saya sempat mendapat tugas untuk membuat suatu visi guru penggerak, bukan visi sekolah ya. Visi guru penggerak yang bisa saya realisasikan di kelas kepada peserta didik. Visi yang sempat saya rancang itu unggul dalam prestasi, kritis dan bermartabat untuk tercapainya profil pelajar Pancasila. Mungkin ini yang terpikirkan pertama Pak Ibu, yang profil pelajar Pancasila. Mungkin itu yang sekarang lagi booming ya, profil pelajar Pancasilanya. Nah, apa yang mendasari dari visi saya ini unggul dalam prestasi? Yang dimaksud di sini adalah murid itu unggul, artinya mereka produktif. Unggul itu tidak serta-merta mereka bisa menjawab benar, tapi mereka mau berani untuk menyampaikan pendapatnya kepada teman-temannya atau di depan kelas. Itu sudah salah satu nilai unggul. Jadi makanya saya mengambil salah satu kata unggul itu adalah yang mengartikan suatu individu yang produktif, yang memiliki suatu kebutuhan, yang selalu mau belajar, mau mengisi diri sesuai dengan potensi terbaiknya, sehingga mampu menjadi individu yang ahli di bidangnya, baik dalam prestasi akademik maupun non akademik. Jadi kita tidak bisa batasi itu. Selanjutnya kritis dan bermartabat. Kritis di sini artinya mampu menyikapi segala hal yang dialami dengan penuh pertimbangan yang baik melalui pemahaman yang telah diketahui sehingga tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Salah satu hal untuk membangun kritis itu diskusi kelompok. Mungkin kalau saya di kelas tinggi, mungkin itu yang bisa saya terapkan kepada peserta didik saya. Selalu berdiskusi, selalu meminta pendapat dari peserta didik, dan di akhir selalu merefleksi. Merefleksi yang membuat mereka akhirnya bisa meningkatkan kemampuan berpikir, kemampuan kritisnya. Dan bermartabat di sini arti berperilaku hidup berdasarkan nurani dan menjunjung tinggi nilai kesusilaan dan norma-norma. Tentunya peserta didik kita selain memberikan pembelajaran, bagaimana menggandeng diri kita untuk kuat dalam attitude-nya, kuat akan norma-normanya, sehingga menjadikan peserta didik kita berkarakter. Dan profil pelajar Pancasila di sini itu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Ini yang sempat saya rumuskan kemarin pada saat di modul 1.3. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Mungkin dari Bapak Ibu punya pandangan bagaimana sih cara kita mewujudkan visi kita. Mungkin Bapak Ibu juga memiliki visi di kelasnya masing-masing kan. Di samping visi utama kita adalah visi sekolah yang sudah disusun. Kira-kira bagaimana cara mewujudkan visi tersebut biar bisa terrealisasi? Ya, melalui kegiatan-kegiatan bisa Bu. Kalau biar cukup, kalau dia mungkin bisa dianalogikan seperti ini. Ada sebuah defisit atau aset, kita mau pilih yang mana? Saya sempat mempelajari kemarin di modul sebelumnya tentang inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu kita kena ke puisi yang tadi. Bagaimana kita tidak melihat celah kosong, celah lubang, kekurangan, bukan melihat kekurangan yang ada. Mungkin kalau saya di kelas tidak melihat kekurangan dari siswa, tapi lihatlah aset potensi yang mereka miliki. Tiap orang memiliki aset yang berbeda-beda, tapi jika kita kumpulkan aset-aset tersebut sebagai kekuatan suatu kelas, itu akan berdampak luar biasa sekali. Jadi seperti tadi di puisi, sebenarnya Indonesia beragam suku, adat, ras. Jika kita lihat secara perbedaan akan menjadi sebuah kelemahan. Tapi jika kita lihat berpandang melihat dari asetnya, jadi sebuah kekuatan, maka Indonesia akan menjadi negara yang luar biasa. Begitu juga dengan kita di kelas, jika kita lihat potensi-potensi aset yang dimiliki oleh masing-masing individu, saya yakini kelas tersebut, peserta di kelas tersebut menjadi suatu kelas yang kuat, ya, karena banyak sekali potensi dan aset-aset yang dimiliki. Mungkin seperti itu. Nah, ini dia yang saya maksudkan tadi, inquiry apresiatif, yang mana suatu filosofi yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan kekuatan atau hal positif yang ada dalam diri seseorang atau lembaga. Jadi kemampuan kolaborasi yang mana tidak melihat celah kosongnya, tapi melihat potensi-potensi kelebihan yang dimiliki oleh setiap individu pada organisasi tersebut. Dua poin utamanya adalah kolaboratif dan kelebihan. Ya. Nah, kita akan masuk ke visi sekolah Bapak Ibu. 4 item yang akan kita laksanakan hari ini. Selanjutnya melengkapi kalimat yang lengkap, membandingkan dengan visi sebelumnya, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi dan merancang asal perubahan. Nah, saya memiliki 6 kalimat yang rumpang yang saya mohon Bapak Ibu bantu untuk mengisi kalimat rumpang tersebut, yang nantinya akan menjadi suatu cita-cita kita di sekolah kita untuk murid peserta didik kita. Agar cepat mungkin nanti saya bagi 2 tim aja ya. Kemudian kan Bapak Ibu namanya Pak Putu dengan Nyoman dan Pak Surandi akan coba merumuskan apa sih kalimat rumpang yang cocok diisi untuk kata pertanyaan tersebut. Nanti Bu Chandra dengan Bu Diari dan Bu Madi di satu kelompok, nanti saya akan berikan kertas warna yang nanti Bapak Ibu bisa tempelkan di setiap pertanyaan yang ada pada lembar paling utara. Kalau bisa kita permain warna ya, biar tidak satu warna dulu. Kayaknya 5 menit cukup deh. Saya memimpikan murid-murid yang bagaimana? Mungkin Bapak Ibu setelah berdiskusi dengan Bapak Ibu, ya satu saja. Tapi keenamnya ya, tapi maksudnya hanya satu jawaban yang disiapkan dari satu kelompok.
Satu lembar itu untuk satu soal. Satu kalimat yang berupa. Saya percaya bahwa murid adalah apa? Di sekolah saya mengutamakan apa? Boleh ya, intinya nyambung ya. Saya memimpikan murid-murid yang sejahtera ya. Nggak boleh kok, boleh dua kata. Maksudnya itu contoh, maksudnya itu nyambung gitu. Mungkin yang sudah ditulis salah satu Bapak Ibu sudah bisa mulai menempelkan mungkin. Sekarang Bapak Ibu yang sudah tertulis bisa ditempel. Sudah ada dua pertanyaan kalimat lumpang yang sudah terisi.
Saya memikirkan murid-murid yang saya percaya bahwa murid adalah, di sekolah saya mengutamakan murid di sekolah saya sadar betul bahwa oh ya, nggak baca ya Mas ya. Ini masih satu kalimat numpang belum terisi. Ya. Kita coba lagi satu ya sambil menunggu. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa apa yang bisa disadari. Ya, sambil kita menunggu, kita bahas satu persatu ya sudah ya. Saya memikirkan murid yang tadi dari salah satu kelompok menyatakan cerdas dan berkarakter, sedangkan kelompok yang lain menyatakan bahagia, semangat dan berakhlak mulia. Suatu impian yang luar biasa. Saya percaya bahwa murid adalah memiliki bakat dan potensi, terus kemampuan yang berbeda-beda. Di sekolah saya mengutamakan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, student center. Di sekolah saya mengutamakan kenyamanan anak dan kepentingan anak. Luar biasa. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk berkolaborasi untuk memajukan kualitas pendidikan dan mewujudkan siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Terus saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa potensi anak berbeda-beda. Setiap anak memiliki potensi, bakat dan minat yang baik yang bisa dikembangkan secara maksimal. Hampir senada, hampir sama. Terus dari satu, murid di sekolah saya sadar betul bahwa kalau salah satu kelompok menyampaikan bahwa murid di sekolah saya sadar betul bahwa sekolah adalah tempat yang aman dan menyenangkan untuk belajar dan berkolaborasi. Saya masuk ya. Oke. Sebenarnya terkait semua sih ini jawaban dari kelompok 1 dan 2 tadi potensi. Iya. Dari semua proses itu menciptakan suatu kenyamanan untuk untuk membuat suatu
pendidikan yang mampu, cerdas dan berkarakter, kita harus membuat peserta didik kita bahagia dulu dan semangat agar mampu menghasilkan peserta didik yang cerdas dan berkarakter. Masuk. Saya percaya bahwa murid adalah individu mungkin itu ya, yang memiliki bakat dan potensi mungkin itu ya, dan kemampuan yang berbeda-beda, nyambung, bukan disambung-sambungkan, tapi memang nyambung. Saya dan guru lain di sekolah yakin untuk berkolaborasi benar, yang masuk dan mewujudkan siswa yang memiliki karakter mengacu pada profil pelajar Pancasila. Baik, dari apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan di sini, mohon dibantu saya untuk memberikan satu kesimpulan dari ke-6 kalimat yang sudah rumpang, yang sudah Bapak Ibu lengkapi menjadi suatu kalimat yang utuh. Kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari kalimat-kalimat rumpang yang sudah menjadi kalimat utuh itu? Bagaimana Bu Chandra? Silakan bicara. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dari hasil diskusi mengisi kalimat yang rumpang tadi dapat saya simpulkan, kalau sekarang kan kita mengacu pada mereka belajarnya. Jadi pasti kita akan memimpikan bahwa anak-anak kita itu memiliki karakter, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana cara mewujudkan itu ya dengan menggali potensi-potensi yang ada pada siswa walaupun potensi itu berbeda. Kemudian dari potensi yang berbeda itulah kita mengajak siswa-siswa untuk berkolaborasi, saling melengkapi sekian potensi yang dimiliki. Misalnya si A tidak memiliki potensi menari, bisa di-sharing agar sama-sama bisa memiliki potensi lain selain potensi yang dimilikinya. Jadi dengan begitu akan terwujud anak-anak yang berkualitas, kemudian ke sekolah dia merasa aman, menyenangkan dalam pembelajaran, dan tidak lagi guru itu mengajar hanya berpatokan pada buku. Karena sekarang kan sumber belajar itu sudah banyak. Jadi dengan keanekaragaman itu kita bisa meluluskan atau menciptakan anak-anak yang memiliki kualitas yang lebih baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Chandra. Merdeka. Tangan untuk Bu Chandra. Mungkin dari sisi kelompok lagi satu, kayaknya sudah dirumuskan kesimpulan ini. Saya akan tunggu. Terima kasih sebelumnya. Mungkin yang dapat kami simpulkan dari kelompok kami, yaitu mengembangkan karakter siswa yang memiliki, mengembangkan potensi anak yang berbeda-beda dengan cara berkolaborasi, baik itu antara guru maupun dengan siswa atau bisa dengan orang tua siswa untuk mencapai tujuan mereka belajar melalui pengembangan karakter dari Pancasila. Ini luar biasa, terutama untuk kubu utara. Jangan belum disepakati soal mana tim A, mana kelompok A, mana kelompok B. Jadi saya pakai utara timur. Ya, jadi yang dapat saya tangkap tadi dari penyampaian Bu Chandra mewakili kelompok B yang saya bilang yang mungkin di Pak Budu kelompok A, dan penyampaian Bu Mansri
mewakili dari kelompok A itu dapat saya simpulkan mewujudkan peserta didik atau murid yang memiliki kualitas dan karakter profil pelajar Pancasila. Itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi mohon tadi penyampaian Bu Chandra sama Bu Man bisa dituliskan lagi di satu kertas tadi, kertas apa namanya ya, stick note-nya nanti biar ditempel di tengah-tengah sebagai kesimpulan. Ya, nanti kalau sudah bisa langsung ditempelkan Bapak Ibu nih, sambil kita langsung aja. Nah ini kesimpulannya tadi sudah disampaikan, dan dari penyampaian kesimpulan kelompok A dan kelompok B saya dapat menyederhanakan lagi, menyimpulkan lagi bahwasanya dari kalimat penumpang tersebut harapan kita adalah bagaimana bisa mewujudkan peserta didik kita, murid kita yang memiliki kualitas dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena tadi di 2 juga menyatakan ada memunculkan profil pelajar Pancasila. Mohon dibantu nanti dituliskan, ditempel di tengah-tengah sebagai sebuah kesimpulan. Baik, kita akan masuk ke visi sekolah. Visi sekolah kita Bapak Ibu sudah ketahui bersama. Saya pun juga meminta pada Bapak Ibu untuk apa sih visi kita sekolah kita. Visi sekolah kita ketahui bersama adalah mengembangkan potensi terbaik berlandas. Oh ya, kita lewatkan mengapa begitu. Mengembangkan potensi terbaik siswa berlandaskan Trihita Karana. Artinya Trihita Karana yang kita lihat hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam yang bersinergi satu sama lain. Nah, jika kita lihat visi ini mengembangkan potensi terbaik siswa berlandaskan Trihita Karana, saya memunculkan 2 kalimat pemantik untuk Bapak Ibu. Yang pertama, apakah menurut Bapak Ibu sekalian, dan saya mungkin akan bersama-sama dengan Bapak Ibu juga ya, kan kita visi kita bersama. Tapi saya mau mengajukan pertanyaan, tapi kita juga sama-sama mendiskusikan apakah visi kita atau visi sekolah kita selama ini, mohon maaf ya typo Bapak Ibu, sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid kita. Kalau menurut Bapak Ibu gimana? Kalau saya pribadi dari dulu Bapak Ibu ya, menurut saya selaras ya. Karena apa? Mengembangkan potensi terbaik, artinya kita tidak patok siswa kita harus cerdas dalam satu bidang, tapi apapun potensi yang mereka miliki itu dikembangkan sebaik-baiknya, yang mana landasannya adalah tadi Trihita Karana, perayakan, palemahan, pawongan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia itu sendiri. Mungkin kalau saya pribadi seperti itu, mungkin dari Bapak Ibu yang lain atau Pak Putu mungkin yang sudah memvalidasi visi yang sudah disusun gitu. Kan ini visi yang sudah kita sepakati bersama, tapi tetap validasinya adalah kepala sekolah. Silakan Pak Putu. Itu dan saya tempel Pak Putu, kan bantu. Baik, terima kasih Pak Andi. Sekali ini terkait dengan visi kita mengembangkan potensi terbaik siswa berlandaskan Trihita Karana. Kalau menurut yang sendiri ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid di SD Negeri 13 Daupuri, karena di SD Negeri 13 Daupuri yang terdiri dari 181 siswa itu pasti memiliki bakat, minat, kemampuan yang berbeda-beda, potensi juga berbeda-beda. Nah, untuk itu kita kembangkan tidak hanya di bidang pengetahuan saja akademik, tapi juga non akademik. Karena banyak siswa kami yang memang di akademik itu kemampuannya kurang, namun di non akademik itu di bidang olahraga itu sangat berprestasi. Sehingga kami pada saat itu menyimpulkan bahwa visi kita yang kita ambil di SD 13 Daupuri adalah mengembangkan potensi terbaik siswa berlandaskan Trihita Karana. Karena di Bali kita konsep agama Hindu adalah
Trita Karana, di mana Trita Karana itu terdiri dari 3 bagian, di mana kita bisa hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Nah, termasuk dengan produk Pancasila yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sudah hubungan manusia dengan Tuhan. Baik, itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Nik. Terima kasih Pak Putu, luar biasa. Itu dia. Jadi kita sepakat ya bahwa apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita terhadap murid? Sudah ya, selaras. Kan saya pengen suara bulan. Saya sudah menyatakan sudah, tapi yang belum tidak bulan. Sepakat ya, selaras ya. Selaras. Terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaan mantik kedua, saya juga harusnya ikut menjawab. Adakah yang ingin disesuaikan atau kita tambahkan dari visi sekolah kita? Mungkin jika ada, apa saja. Jika tidak, iya berarti sudah cukup. Ya, iya. Nah kan kalau sudah selaras, tapi mungkin ada yang ingin disesuaikan, mungkin ada penambahan apa, mungkin yang sebagian nanti sebagai penyempurnaan walaupun sudah selaras, atau mungkin sudah cukup gitu. Ya, Bu Chandra sementara cukup untuk sampai saat ini, kayaknya sudah sangat cukup itu dulu ya. Mungkin kita visi itu kan tidak serta-merta akan kekal abadi itu terus, kita akan lihat lagi sesuai dengan kembali kayak tadi kontrak alam dan kontrak zaman peserta didik kita. Kalau memang sudah tidak sesuai nanti dengan apa yang harus kita lakukan atau apa yang sesuai dengan siswa kita, mungkin kita akan sesuaikan lagi dan kita tambahkan. Ya, baik, berarti sepakat ya? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi yang tadi, Bapak Ibu. Nah, kita mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi tadi apa saja bisa kita identifikasi berdasarkan mungkin dari pendapat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru terkait orang tua dan siswa. Karena kita hari ini tidak melibatkan orang tua dan siswa, kita skip. Kita akan lebih identifikasi dari Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Nah, untuk hal-hal apa saja yang kita akan identifikasi dari menurut Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Guru selaku Kepala Sekolah, apa yang Pak Guru dapat identifikasi selaku Kepala Sekolah yang berdampak baik untuk rekan-rekan kita, teman-teman guru dan siswa, juga Bapak Ibu guru yang lain juga terkait guru, apa yang dapat kita identifikasi dari nilai-nilai dari Bapak Ibu yang bermanfaat bagi warga sekolah itu sendiri, warga sekolah kita gitu. Mungkin dapat dituangkan dalam statementnya. Nanti berarti di kepala sekolah hanya ada satu ya, nanti Pak Guru saja yang akan mengisi. Nanti untuk Bapak Ibu guru bisa mengelilingi tulisan guru ini ya, jadi satu orang satu. Untuk di kepala sekolah nanti Pak Guru saja. Mungkin seperti saya sebagai seorang guru, apa yang dapat saya identifikasi, saya berusaha untuk mampu menjadi guru yang inovatif, menjadi teladan, mungkin seperti itu maksud saya. Perilaku apa yang dapat kita identifikasi dalam diri kita mencerminkan visi kita, visi yang tadi. Saya harus tulis juga ya, biar adil.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi saya bacakan dari sini aja ya. Mohon izin Pak Putri saya membacakan. Ya, jadi dari identifikasi Pak Putu selaku kepala sekolah di usia 13 tahun perilaku yang bisa mencerminkan visi itu adalah dapat memberikan teladan atau menjadi role model bagi guru-gurunya, dan saya sudah lihat memang Pak Putu sudah menjadi role model bagi kita semua waktu menuntut kami guru-guru untuk mampu menjadi lebih baik, karena kalau menjadi lebih baik itu adalah proses, jadi nggak bisa kita langsung judge bahwa menjadi lebih baik, tapi mampu berusaha menjadi lebih baik. Terus yang kedua yang disampaikan oleh Pak Putu adalah kolaborasi yang baik untuk mewujudkan visi. Terima kasih Pak Putu. Selanjutnya nilai perilaku yang dapat mencerminkan visi dan identifikasi Bapak Ibu guru sekalian, termasuk saya pribadi. Aduh, saya insecure soalnya saya paling pendek ternyata. Perilaku yang mencerminkan menjadi teladan dan panutan bagi siswa dalam bersikap sehari-hari. Kreatif dalam proses mengajar, guru selalu berinovasi dan memberikan konten yang menyenangkan. Terus ada menyampaikan juga menjadi teladan bagi siswa, kreatif dalam mengembangkan materi ajar, disiplin dan bertanggung jawab, menjadi guru yang ceria dan selalu bahagia dan menyenangkan bagi siswa. Terus ada yang menyampaikan kreatif mau mengikuti perubahan, betul sekali. Dengan melihat potensi-potensi yang berbeda yang dimiliki siswa, maka pendekatan kita ke siswa juga berbeda-beda dalam kegiatan belajar mengajar. Betul sekali, saya setuju sekali. Aduh, saya cuma satu poin sebenarnya, guru inovatif berusaha untuk selalu berinovasi gitu ya. Namun ada teladannya deh, kalau dibilang menjadi teladan sekali merasa belum, tapi berusaha untuk bisa menjadi teladan gitu. Dan penyampaian terakhir, menjadi pribadi yang bisa disenangi, bukan ditakuti peserta didik. Luar biasa, karena betul sekali kalau kita sudah ditakuti oleh peserta didik, apapun yang kita sampaikan tidak akan bisa masuk kepada mereka. Jadi masuklah ke dunia mereka, jadi teman, jadi teladan, jadi contoh, jadi role model bagi siswa kita. Terima kasih Bapak Ibu sudah membantu saya, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Poin terakhir nih sekarang Bapak Ibu. Kita akan masuk ke prakasa perubahan, yang mana prakasa perubahan itu merupakan mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah kita. Nah, ada sebenarnya 4 pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini bisa per kelompok aja Pak Ibu ya, biar bisa menuangkan idenya lebih lagi. Ada yang menyempurnakan, ada yang menuangkan di awal. Oke, kok saya bisa bacakan dulu. Yang pertama, apa sih inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Selanjutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah itu? Dan bentuk kegiatan apa yang dapat dilakukan? Kalau tadi kolaborasinya dalam bentuk apa? Dari kolaborasi itu pasti menghasilkan suatu kegiatan yang ingin dilaksanakan, yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah agar visi tersebut dapat tercapai. Dan terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakasa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Mungkin karena ini cukup menguras, mungkin kita diskusinya ya kan, yang kita berkelompok. Nanti saya juga akan ikut menuangkan ide di setiap kelompok yang biar adil.
Kalau sudah, Bapak Ibu bisa menyampaikan ini pembahasan saya terakhir. Oke, baik Bapak Ibu, biar tidak jauh nanti kita tinggal di sesi terakhir. Mungkin sudah ada yang memasang di dua pertanyaan, kita langsung sambil bahas saja Bapak Ibu yang sambil menunggu. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Salah satu kelompok menyampaikan memprogramkan segala kegiatan yang dapat mengembangkan potensi siswa serta karakter siswa, mengkomunikasikan kegiatan sekolah melalui rapat rutin dan komite, serta mengadakan kegiatan lomba yang mengembangkan dan menampilkan potensi peserta didik. Ya, itu inisiatif perubahan yang dapat dilakukan. Terus apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Mensosialisasikan visi yang sudah dibuat, membuat program dalam meningkatkan kemampuan belajar siswa seperti mengikuti lomba akademik, mengadakan ekstrakurikuler, mengembangkan bakat dan minat siswa baik itu seni dan olahraga, dan memfasilitasi berbagai hasil kreativitas untuk dapat dipamerkan. Baik, mungkin untuk yang ketiga bisa ada yang mungkin langsung disampaikan Bapak Ibu agar mempercepat kita karena sudah di ujung diskusi. Kira-kira apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru dan orang tua serta kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Ya, ya, ya mungkin Bu Made, ya ada yang mewakili sambil. Sebenarnya untuk jawaban nomor 2, kolaborasi dalam bentuk kegiatan itu hampir mirip. Jadi kolaborasi itu kan adanya kerjasama antara guru, orang tua dan kepala sekolah.
Kemudian bentuk kegiatannya saya sudah jabarkan secara detail tadi. Yang pertama yaitu mensosialisasikan visi yang dibuat sekolah kepada komite atau orang tua murid agar orang tua murid tahu apa visi dari sekolah tersebut. Kemudian yang kedua itu sekolah membuat program atau perencanaan sesuai dengan visi yang dibuat sekolah, yaitu terwujudnya kualitas peserta didik yang berkualitas, kemudian bisa mengikuti lomba mata pelajaran atau akademik, kemudian sekolah mengadakan ekstrakurikuler, kemudian mengembangkan bakat dan minat siswa yang potensinya itu berbeda-beda, baik dari olahraga dengan berbagai macam olahraga yang kita miliki dan seni. Nah, yang sekarang yang terkait dengan profil pelajar Pancasila, yaitu kita orang tua dan sekolah memfasilitasi hasil kreativitas siswa untuk dapat dipamerkan. Jadi kita melihat ada peningkatan baik secara mandiri ataupun kelompok dalam kerjasama yang peserta didik lakukan dalam proses pembelajaran selama semester ataupun 2 semester. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuli. Mungkin dari kelompok A tadi, atau saya bacakan ini saja langsung ya. Jadi kalau dari kelompok A juga senaga dengan penyampaian dengan Bu Mati Yuli. Intinya bentuk kegiatan adalah bisa dalam bentuk lomba-lomba akademik dan non akademik ya, seperti tadi pengembangan potensi mereka baik olahraga, seni ataupun akademiknya. Dan realisasi konkretnya apa? Tentunya dibahas melalui rapat guru yang selalu dilaksanakan setiap bulan dan melalui rapat komite dengan mengkomunikasikan berkoordinasi dengan komite setiap 6 bulan sekali terkait bentuk-bentuk kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan untuk bisa mencerminkan sebuah visi sekolah itu sendiri. Mungkin itu bisa disepakati Bapak Ibu ya? Bisa ya? Wah, terima kasih luar biasa tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Ternyata kita sudah bisa membuat suatu perubahan, prakarsa perubahan untuk mewujudkan perilaku yang bisa mencerminkan visi sekolah kita. Baik, satu mungkin pesan atau apa ya, kalimat lah untuk kita semua. Jalan nyata yang menuju ke kebahagiaan ialah membahagiakan orang lain. Merdeka Belajar memberikan kesempatan anak belajar dengan menyenangkan. Untuk itu mari kita teriakkan bersama, Merdeka! Merdeka Belajar! Iya, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah ada di ujung. Saya mohon maaf jika selama proses tadi saya ada melakukan kesalahan ucap, kesalahan kata. Kalau sebuah pantun itu yang selalu saya pakai adalah sepatu batal, sepatu baru jangan disimpan dalam peti. Jika ada kata-kata keliru jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, dan terakhir salam bahagia untuk Bapak guru hebat semua yang ada di sini. Tepuk tangan untuk kita semua.